Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 12 ayat 23 dan 24 demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara sekalian, apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata dimuliakan? Pada umumnya orang akan berpikir bahwa dimuliakan sama dengan disanjung, diberi tempat khusus, mendapat promosi jabatan, dan lain sebagainya. Namun pada saat Tuhan Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya Dia dimuliakan, maksudnya adalah disalibkan dan mati. Dengan demikian, Dia menjadi seperti biji gandum yang sebelum bertumbuh dan berbuah harus jatuh ke tanah dan mati. Setelah itu barulah Dia bangkit dan kembali ke dalam kemuliaan yang untuk sementara telah ditinggalkannya. Maka tidak berlebihan jika Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pada kenyataannya, untuk memurnikan motivasi dan karakter kita, agar kita bisa dipakai Tuhan secara maksimal, sesuai dengan rancangan Tuhan ketika menciptakan kita, seringkali kita harus diremukkan dan direndahkan sampai ke titik nol, sampai tidak lagi ada yang tersisa dan dapat kita andalkan. Dengan demikian, mau tidak mau kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita benar-benar bermakna dan mulia. Karena itu, jika hari ini kita ada di titik nol, jangan putus asa. Sebaliknya, bersyukurlah, sebab berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah memilih dan sedang mempersiapkan kita untuk suatu tugas besar yang sudah dirancangkannya bagi kita sejak sebelum kita diciptakan. Mari kita lepaskan semua ambisi pribadi kita dan mulai belajar taat melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Mungkin tidak mudah dan tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tetapi lakukan saja dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jika kita setia sampai akhir, maka kemuliaan sejati yang sudah disediakan Tuhan bagi anak-anaknya pada akhirnya pasti akan diberikan kepada kita. Sebab kemuliaan sejati bukan kemuliaan yang kita cari sendiri sesuai dengan keinginan kita, melainkan kemuliaan yang didapat melalui penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan ketaatan melakukan firman-Nya dalam setiap aspek hidup kita. Amin.